Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah. Betul. Dan berkata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, man qara'al qur'ana wa huwa qa'imun fis salati, barang siapa membaca akan Al-Qur'an padahal dia berdiri dalam salat, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanatin, maka ada baginya dalam setiap satu hurufnya yaitu 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'idun fis salati kana lahu bi kulli harfin 50 hasanatan. Barang siapa membaca Al-Qur'an padahal dia yaitu duduk dalam salat, maka ada baginya dengan setiap satu huruf yaitu 50 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa kharijas salati wa huwa ala taharatin kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Barang siapa membaca akan Al-Qur'an padahal dia di luar salat dan dia di atas punya wudu, maka ada baginya dengan setiap satu huruf yaitu 25 kebaikan. Wa man qara'ahu, dan barang siapa membaca akan Al-Qur'an wa huwa kharijas salati, padahal dia di luar salat, wa huwa ala ghairi taharatin, dan dia di atas tidak punya wudu, kana lahu bi kulli harfin 10 hasanatin, maka ada baginya dengan tiap-tiap satu huruf yaitu 10 kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita malam hari ini menutup pembahasan sifat yang ke-13, yaitu sifat kalam terakhir, dan insya Allah pertemuan mendatang kita pindah menuju sifat yang ke-14. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelum-sebelumnya, bahwa pertama kali yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan pastikan ibadahnya tidak diterima. Kata Imam Ghazali, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan diterima kecuali bila dia mengenal zat yang disembah. Sebab yang namanya ibadah adalah bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah dalam aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui sifat-sifatnya. Dari sekian banyak sifat Allah yang wajib kita tahu 20.
Dari 20 itu yang nomor 13-nya adalah sifat kalam, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata-kata, lawanannya bisu. Bisu kekurangan, kita aja ndak mau untuk bisu, sementara Tuhan apalagi kita aja ndak mau, apalagilah Tuhan. Berbicara kalam malam hari ini, kita akan menutup kajian kalam yang sudah begitu hampir setahun kita ngaji kalam saja ini. Nah, kalam Allah ada dua. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Begitu. Yang bisa dinikmati oleh muslim adalah kalam lafzi, kalamnya Allah yang berhuruf, bersuara, yaitu Al-Quran. Interaksi kita dengan Allah melalui kalam Allah yang lafzi. Bahkan setiap kita pengen dagang kita ndak rugi. Setiap orang dagang pengen ndak bangkrut. Pengen dagangnya maju terus. Pengen dagangnya sukses terus. Itu begitu. Maka Allah kasih bocoran di dalam kalam lafzinya di Al-Quran. Surat apa itu? Fatir. Allah jelaskan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, mendirikan solat, berinfak dari rezeki yang Allah beri, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, itu orang berharap dagangannya tidak bakalan bangkrut. Orang butuh ASI, bayi lahir butuh ASI untuk kehidupannya dia. Bukan sekedar bayi, sampai kita udah gede, kita butuh namanya ASI supaya hidup kita bahagia. Tidak boleh kita jauh dari ASI. Apa itu ASI? ASI apa? Air susu ibu. Itu kalau saudara nyebutnya ibu, kalau saudara panggilnya emak, Asma, air susu emak. ASI itu Al-Quran, sholat, infak. Kata Allah begitu. Lah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata. Orang yang membaca Al-Quran, wa aqamus sholata, sholat, wa anfaqu infak, itulah orang yang gak bakalan rugi kalau dagang, apalagi bangkrut. Gak bakalan. Allah yang jamin. Quran udah berikan, tinggal kita akrabin diri kita dengan Al-Quran. Nabi bilang, siapa orang baca Al-Quran 10 ayat, maka dia dicatat bukan orang yang lalai. Maukah kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang lalai? Kita tentu tak mau. Kalau begitu, kita harus akrab dengan Al-Quran. Sebetulnya mata kita rindu pengen lihat Al-Quran. Sebetulnya lidah kita rindu pengen baca Al-Quran, cuman diri kita larang, diri kita ogah, ndak mau.
Apalagi lah sekarang ada masker, alasannya bacanya susah. Nyalain masker lagi. Ya enggak ya. Coba itu zaman akhir. Baca Al-Quran. Rindu ini kita pengen akrab dengan Allah. Pengen bincang-bincang dengan Allah. Pengen kita lidah ini dipergunakan untuk akrab dengan Al-Quran. Mata ini asik dengan main game, asik dengan baca-baca berita viral lah di WA. Yang sampai kita mati masih ada berita viral, sampai kita mati masih terus ada. Yang kayak begitu. Udah Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, baca. Sebagai bentuk kita mengimani sifat kalamnya Allah. Kita akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Bahkan ketika kita meninggal dunia, dikubur, sudahlah kita ditaruh sendiri. Tidak ada itu istri. Bohong itu. Yang waktu itu janji di kebun, di bawah pohon pisang, bang, pokoknya neng sehidup semati. Bohong, kita mati mau nggak mau, neng ikhlas, begitu. Coba janji doang, bohong, jangan percaya. Kayak begitu. Anak kita, sayang kita, enggak. Bahkan lihat aja kalau ndak percaya, tuh orang meninggal, anaknya waktu dikubur, ya Rabbana, injak tanah kenceng banget, kakinya itu hampir biar padat. Ditanya kenapa, kalau keluar lagi baba enmek nggak jadi warisan. Coba itu anaknya, mau bagaimana kita? Ndak ada yang kita bawa. Motor kagak, mobil ya ambil parkiran TPU doang, kagak. Boro itu ya Rabbana, tikar butut masih dibawa pulang. Tikar sama keluarga kita, ndak boleh kita bawa apa-apa. Yang kita capek nyari duit siang malam ya Rabbana, nggak ada yang dibawa sama sekali, nggak ada. Dikubur ditinggal oleh keluarga kita, malaikat datang, namanya Munkar Nakir. Nabi sampaikan dalam hadisnya, Al-Imam Al-Qurtubi tuliskan di dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Jalaluddin tuliskan di dalam kitabnya Syarhus Sudur, Imam Abdul Wahhab Asy'arani tulis dalam kitab Mukhtasar Al-Tadhkirah. Ketika orang dikubur, Munkar Nakir datang. Munkar tuh bahasa Arab, bahasa Indonesianya serem. Nakir tuh menyeramkan. Namanya aja udah serem. Nabi gambarin, matanya biru menyala. Dulu orang protes itu hadis, biru menyala, bego amat, merah. Ini tak ngerti dia. Nabi udah bilang biru menyala, baru pas ada dia kompor gas. Gas tuh yang bagus, yang biru apa yang merah? Biru lebih panas. Dikata biru menyala sama nabinya juga. Itu saking panas. Bawa palu kata Nabi. Andai diangkat oleh orang sedunia, tidak angkat. Nabi yang bilang. Siap untuk dipukulin badan kayak begini, yang digigit nyamuk aja berasa, dipukul oleh polisi anti huru hara berasa sama pentungannya. Bagaimana palu yang orang sedunia angkut nggak angkut, beratnya berapa ton? Wallahu a'lam. Orang ditanya sama Munkar Nakir, di antara pertanyaan yang diajukan tuh, ma imamuka. Apa Munkar Nakir? Hai fulan, apa imammu? Dia jawab,
Ingat kala itu dia demo aksi bela Islam. Al-Quran imam kami. Al-Quran. Anda percaya mungkar nakir? Imamku Al-Quran. Mungkar nakir tanya sama Al-Quran. Panggil itu Quran. Hadapkan di mayit ini. Quran, bener enggak dia imamnya kamu? Bagaimana saat itu kita jawab? Bila Al-Quran bilang mungkar nakir, tidak. Ini orang nggak pernah kebet-kebet saya hidupnya. TV aja sama berita WA dibaca sama dia. Saya nggak baca. Nggak pernah dia baca, lidahnya nggak dipakai untuk baca Al-Quran. Matanya tidak dipakai untuk lihat Al-Quran. Tidak. Betapa badan kita digebuk oleh mungkar nakir. Di saat itu fatah talifa adla'uhu, hancur lebur tulang-tulangnya, berkeping-keping segede belalang. Bila kita tidak mau baca Al-Quran, kerugian besar. Kita harus akrab dengan Al-Quran. Biar kata seain tiap harilah kita baca. Seain. Baca kita Al-Quran. Buat apa baca nggak ngerti artinya? Pertemuan yang lalu udah saya jelaskan. Biar tak ngerti artinya ada ganjaran. Itulah hebatnya Al-Quran. Nggak tahu artinya masih dikasih ganjaran sama Allah. Quran baca aja. Apalagi lah kita masih belajar petot-petot, double ganjarannya. Ganjaran capek bunyiin huruf, sampai diomelin sama guru. Ya Allah, udah tua baru belajar. Jim, jib, susah udah tua mah. Jim, jib, susah. Jim, jib, guru udah langsung melotot aja. Jim, jib, truk nih, truk. Kali lagi jib, truk nih. Susah, ganjarannya gede. Baca Al-Quran, biar satu ain sehari menunaikan hak mata kita. Sebelum nanti di akhirat itu baru dikubur, digebuk. Di akhirat kata Allah dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan surat Yasin ini disuruh oleh Nabi, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan kepada orang yang mati surat Yasin. Maka tahlilan itu Yasin bisa orang. Orang yang mau mati Yasin baca. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, hari kiamat, kami kunci mulutnya. Mulut keluh, lidah kaku, tak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan sekarang ganti yang ngomong, kaki yang ngomong. Dia bakal ceramah, termasuk mata ngomong. Iya, ini Tuhan ini orang. Tangannya bukan ngebet-ngebet Al-Quran, tapi ngebet-ngebet WA aja, game online, game online. Ini orang ini matanya lihatnya layar kaca mulu. Bilangnya Al-Quran adalah imamnya. Al-Quran tuntunannya, tapi TV yang jadiin tuntunan, Al-Quran jadi tontonan, ditaruh di para rumah. Tidak dibaca. Itu bakal ngomong itu mata. Bakal ngomong itu tangan. Bakal ngomong itu kaki. Apa yang mau kita persiapkan nanti di akhirat kalau kita tidak mau kembali kepada Al-Quran? Baca. Karena itu kajian malam hari ini, apa manfaat orang yang baca Al-Quran? Wa qala Aliyun karramallahu wajhah, Imam Ali berkata, ini disebut hadis mauquf, hadis yang dibatasi pada kalam sahabat, tapi maknanya marfu', maknanya sampai kepada Rasulullah, maknanya kalam Nabi, walaupun tidak disebut.
dalam kaidah usul fiqh di Jam'ul Jawami' lah, kullu ma qala as-sahabiyyu mimma la majala lahu fi ar-ra'yi fa hukmuhu hukmul marfu'. Dalam kitab usul fiqh itu dijelaskan setiap apa yang dilontarkan oleh sahabatnya Nabi Muhammad yang di dalam pemikiran tidak mungkin ini, karena harus berdasarkan wahyu, ngomong kayak begitu, maka omongan itu walaupun sahabat sebetulnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan omongannya. Sebab ndak bisa kalau ngomong ganjaran, bukan saja sahabat, siapapun tidak bisa ngomong ganjaran kecuali lewat wahyu Nabi. Tapi di sini Imam Ali doang. Karena itu kata Imam Al-Iraqi di dalam kitab Alfiyatul Iraqi, di dalam ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalah hadis itu dijelaskan, wa ma'ata an sahibin bi khaisulah yuqalu ra'yan hukmuhur raf ada ma qala fil mahsuli nahwu man ata fal hakimur raf'u li hadza asbata. Kata Imam Zainuddin Al-Iraqi di dalam kitab Alfiyatul Hadis, ada Alfiyah Nahwu Ibnu Malik, ada Alfiyah ilmu hadis dirayah mustalah hadis. Setiap apa yang disabdakan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akal tidak bisa berkata, harus wahyu, maka hukmuhur raf'u, hukumnya adalah marfu', yakni sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab Al-Mahsul, di dalam kitab usul fiqh beliau nyatakan, kata Imam Hakim, bila ada hadis sahabat yang tidak masuk pada logika seperti ngomongin ganjaran, ngomongin akhirat, walaupun mauquf tapi maknanya marfu', sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, dari 124.000 orang sahabat, ini sahabat hebat. Di samping sahabat juga sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misanan Nabi. Di samping misanan, menantunya Nabi. Bahkan Nabi bilang, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku kota ilmu, pintunya ada di Ali. Yang hadis ini oleh sebagian orang tak mengerti kata hadis palsu, padahal hadis ini adalah hadis sahih. Ulama sampai menulis disertasi tersendiri untuk doktornya menjabarkan hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha dalam satu disertasi namanya Raf'ul Irtiyab an kasfi hadisil bab. Ulama itu meluasnya ilmunya dalam pentelaahan. Imam Ali saudara lahir tanggal 13 bulan Rajab, 13 Rajab tahun 30 daripada tahun gajah. Tahun gajah. Jadi selisih sama Nabi 30 tahun umurnya. Maka ketika Nabi diangkat jadi Rasul umur 40, Ali umur 10. Maka pertama kali orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kanak-kanak, Ali bin Abi Thalib. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar Siddiq. Orang yang pertama kali beriman kepada Nabi dari kalangan perempuan, Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Ya Ali lahir di dalam Ka'bah, satu-satunya sahabat Nabi lahir dalam Ka'bah. Itulah Imam Ali bin Abi Thalib. Di dalam, maknya lagi di dalam, berojol tuh anak.
kasih nama Ali. Di dalam nih, bukan di luar. Lagi dalam, lagi bersihin Ka'bah, lahir. Namanya Imam Ali, namanya Fatimah bintu Asad. Abahnya Ali, ya tentu Abu Thalib. Emaknya, ya Allah, luar biasa, beriman sama Nabi. Luar biasa, emaknya Imam Ali. Sampailah kemudian wafat, Nabi yang bikin lubang landaknya, dan Nabi tiduri lubang landaknya. Lubang landak itu harus digali, bikin trap. Ini dalamnya kubur nih, dalamnya, bawahnya kubur. Gali lagi depan sini, kiblatnya mana? Sono umpamanya. Kalau sebelah sini rada repot nyontoinnya saya. Sini nih, gali lagi, kayak trap, ambalan itu buat tiduran. Itulah namanya lubang landak, bukan dicogak. Nah, itu tak ngaji dia yang kayak begitu. Nabi tiduran di lubang landaknya itu, tiduran. Nabi doa, jangan disiksa ini Fatimah bintu Asad ya Allah, dengan keagungan Nabi Muhammad. Nabi aja bertawassul dan keagungan para nabi sebelumku. Ada hadisnya sahih tentang tawassul itu. Imam Ali bin Abi Thalib, saudara, dalam Ka'bah lahir. Lahir hari Arubah. Arubah itu hari Jumat. Orang-orang Arab sebelum Islam itu Arubah, tidak ada Yaumul Jum'ah, Yaumul Arubah namanya. Ketika turun surat Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shaumi yaumil jumu'ah, baru Yaumul Jum'ah. Tadinya Yaumul Arubah. Ya Mali masuk Islam masih kecil, ikut Nabi dan gantiin Nabi. Waktu Nabi hijrah ke Madinah, Imam Ali suruh belakangan ngawal perempuan-perempuan yang udah senja-senja ke Madinah. Imam Ali bin Abi Thalib karena banyak ngajar, jadi tidak banyak, udah sibuk Imam Ali sehingga tidak banyak menyampaikan kepada umat hadis-hadisnya. Imam Ali itu hadis cuman 586 hadis yang beliau sampaikan. Beda dengan Siti Aisyah 1210 hadis, Abu Hurairah 5300-an hadis, Anas bin Malik 2000 lebih. Ali tak banyak hadis yang disampaikan. Imam Ali meninggal di Kufah dalam usia 65 tahun, tanggal 17 Ramadan, malam Jumat juga. Lahir Jumat, wafat Jumat. Imam Ali bin Abi Thalib. Kata Imam Ali, saudara, Imam Ali ini gelarnya karramallahu wajhah, sebab tidak pernah menyembah berhala dari kecil. Sahabat Nabi yang dulunya pernah nyembah berhala radhiyallahu anhu, lalu Islam, begitu. Artinya mantan non muslim. Ali ndak pernah dari kecil, maka gelarnya karramallahu wajhah, beda dengan yang lain. Karena dari kecil ndak kenal berhala, ndak. Bahkan waktu zaman emaknya mau sujud di berhala zaman dulu, ndak bisa, mengganjal dia di perutnya waktu hamilnya aja. Ada riwayat dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Baitin Nabil Mukhtar, As-Sayyid Abdul Mu'min tuliskan Manaqib Imam Ali bin Abi Thalib panjang lebar. Tapi malam hari ini, saudara, kita akan berbicara kalamnya Imam Ali menyampaikan kepada kita tentang betapa beruntungnya mereka yang gemar dan akrab dengan Al-Quran. Ganjaran baca Al-Quran itu ada 4, kata Imam Ali. Ada 4 macam ganjaran baca Quran. Pertama, dapat ganjaran per hurufnya 100. Per huruf 100. Alif Lam Mim 300. 3 huruf.
Kapan seorang muslim dapat ganjaran per huruf 100? Bila baca Qur'annya dalam sholat dan berdiri, walaupun sambil lihat, bin nazar, pakai Quran gede, standing, diri, lihat, baca, per hurufnya 100. Berdiri, kayak saudara sholat sunat, baca kulhu, bismillahnya aja udah 19 kali 100, udah gede. Berdiri, mau dilihat, mau dihafal, terserah. Prinsipnya baca, itu teknis. Kalau lagi sholat sambil diri, per huruf 100. Lumayan bagi kita yang usia senja. Dulu banyak janji-janji mulu, diajak ngaji susah. Bang, ngaji yuk. Makasih diajak. Di mana? Masjid Al-Madinah. Malam apa? Malam Selasa. Malam Selasa. Ente mau orang yang gagak. Ini malam kerja. Gua masih repot, masih di jalanan. Kalau ngajak ngaji mah jangan di hari kerja apa? Ngajak ngaji mah yang bener aja jadi orang. Iya maaf bang, sorry bang, diajak ngaji, telepon lagi, bang ngaji yuk. Apa? Kapan? Hari Minggu pagi. Di mana? Al-Madinah. Ya, waktu buat keluarga. Kan gue dari Senin sampai Jumat repot di kantor. Gitu ya, Sabtu Minggu buat keluarga repot. Kan perlu juga keluarga juga perlu. Tar aja dah gua mah kalau udah pensiun. Iya baik. Pas dapat kabar pensiun dikabarin lagi sebagai teman dia. Bang ngaji yuk. Di mana? Al-Madinah. Ya jadwal main sepeda. Udah janji. Sepedaan. Kan pandemi begini repot kalau nggak sepeda. Paling nggak biar sehat. Bagaimana? Alasan mulu, janji mulu sama Tuhan, terakhir libur, ntar pensiun main sepeda. Ini orang yang model kayak begini, apa nunggu di ngajiin ya? Gitu, milih ngaji, milih di ngajiin, ya repot. Ngaji, enak. Kalau kita ngaji Quran, nanti mati kita, tahlilin, bacain Yasin. Nyengir, senyum banget di kuburannya, beneran nyengirnya luar biasa ketika ditahlilin tuh malam pertama 2, 3 baca. Waduh, senangnya masya Allah, senang, bahagia. Begini saudara, ada orang doyan ayam geprek. Loh, dia namu dikasih ayam geprek, seneng nggak? Emang apa? Ya cocok orang kedoyanannya. Ada orang doyannya sop iga. Pas datang kasih sop iga. Seneng nggak? Kenapa? Cocok kedoyanannya. Ada orang doyan baca Quran, meninggal. Bacain Quran, girang luar biasa. Tapi ada orang gak doyan duren, kasih duren, muntah. Orang ngedoyan ayam, kasih ayam, muntah. Orang hidupnya kagak demen baca Quran, meninggal bacain Quran, marah-marah. Bukan ini kedoyanan saya, bukan. Saya lagunya lagu Mbak Surip tak gendong, bukan itu. Coba itu. Marah dia, kita nggak tahu yang hidup, tapi dia marah tengah mati. Bukan ini kedoyanan saya, bukan. Saya nggak doyan ini hidupnya. Apaan ini? Dia tak mau. Begitu. Jangan kita nunggu kayak begitu. Akrabkan kita dengan Al-Quran. Mati dibaca Quran pas.
Emang itu kedoyanan kita. Masih hidup baca Quran ganjaran besar per huruf. Lagi sholat sambil diri 100. Kulhu berapa huruf? Coba itu. Tapi kata Imam Ali, wa man qara'ahu wa huwa qa'id fi shalah kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Siapa orang yang baca Al-Quran dalam sholat sambil duduk, wong sholat sunat mah boleh sambil duduk, ndak mesti diri. Sholat sunnah boleh duduk, walaupun kita masih sehat, sambil duduk boleh. Cuman memang dipotong ganjarannya 50%. Iya, masih sehat ya duduk, maka 100 jadinya 50 gara-gara sambil duduk. Gitu. Napol. Tapi kalau kita baca Al-Quran di luar sholat, punya wudhu, baca Qurannya, dapat ganjaran kita 25. Enggak sholat, enggak ada plusnya. Punya wudhu, baca Quran, per huruf 25. Kita ngaji hari ini seayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. 75. Lumayan. 3 huruf. Besok lanjutin. Dzalikal kitab. Yang penting tiap hari baca Al-Quran. Sayat enggak apa-apa. Cuman kita kasih tahu, kalau sehari saya tamat 6.666 hari baru tamat. Kalau sehari saya, tapi bagus, masih baca. Tapi kalau dia baca Quran di luar sholat, enggak punya wudhu karena dia hafal, enggak pegang, baca Quran tak disyaratin punya wudhu. Syarat punya wudhu kalau mau pegang Quran, la yamassuhu illal mutahharun, jangan sentuh Al-Quran kecuali yang punya wudhu, dilarang. Kalau enggak punya wudhu kita lah baca Quran. Kata Imam Ali, sehuruf 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Ndak punya wudhu 10 lumayan. Kita orang banyak-banyakin ganjaran di akhirat untuk menyelamatin kita. Al-Quran. Imam Ali menyampaikan, barang siapa baca indah dalam kita punya hati, menarik pada kita punya diri, tidak disuruh menghafal, baca aja. Itu makin sekarang makin mudah. HP lah ada fitur Al-Qur'annya, ada doang tak dibaca. Yang dibaca WA mulu, urusan pandemi mulu, pandemi yang kayak begitu baca. Orang mati nggak usah diumumin, ya Allah. Kalau diumumin mau dari dulu, dari Sabang sampai Merauke tiap hari, ada nggak orang mati? Banyak nggak? Banyak kalau diumumin. Itu mulu yang diumumin, umumin bayi lahir tiap hari. Kalau diumumin yang lahir sama yang mati, banyakkan yang lahir. Coba aja kalau nggak percaya, dari Sabang sampai Merauke berapa tiap yang lahir? Banyak. Jangan ditakut-takutin mati. Udah tahu orang ini takut mati itu ditakut-takuti begitu. Kalau baca Quran mau mendingan, kagak olahraga mulu. Bukan baca Quran, ini bukan begitu ditakut-takutin, motivasi. Baca Quran, pandemi begini biar selamat, minta sama Allah,
Memandang Al-Quran ibadah gede kayak memandang Ka'bah. Lihat doang, nggak baca Quran dapat ganjaran. Lihat doang nih Quran, nggak ngerti, lihat doang ganjaran. Lihat doang. Apalagi ampe nangis. Kenapa nangis? Orang bisa baca. Lihat doang dapat ganjaran. Lihat doang. Pikir nangis terharu, bacanya gimana? Bacanya. Lihat doang ganjaran. An-nadharu ila kitabillah ibadah. Kita orang pandang Al-Quran, lihat doang gede ganjaran. Murah Allah, saking agungnya kalam, tingginya kalam, pandang doang ganjaran, pandang doang. Dan di antara karomah Al-Quran, baca biar tua ratusan tahun umur, ndak bakalan bongkok badannya kalau orang tukang baca Quran. Tulangnya nggak bakalan keropos, nggak bakal bongkok. Biar tua, nggak bakal jadi Ini orang sholat kok ruku ya? Bukan ruku diri dia, emang udah tua dia. Dikata ruku, yang kagak diri. Ini kenapa dia bongkok begitu? Kurang baca Al-Quran. Kalau kita baca enggak? Quran. Kurang baca. Baca. Jangan nunggu setruk baru kepengen yang kita sulit baca. Mumpung sehat. Seayat aja tiap hari. Naikin seain. Udah gitu aja. Yang penting kebet aja Al-Quran. Kebet aja. Ngapain? Ya buangin debunya kayak apa kayak. Yang penting lihat aja kita ganjaran udah. Quran itu nikmat. Ini kalam Allah. Apa aja dalam Al-Quran. Ilmu yang dibenamin oleh Allah dalam Al-Quran ada 400 miliar 980 ribu ilmu. Ilmu apa aja ada. Ilmu otomotif Allah tulis dalam Al-Quran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong manusia tuh pikir pakai akalnya. Udah belum? Yang benar nih. Udah Ustaz Jamal. Oh belum. Coba pikir pakai akalnya. Tuh Bang jawab udah diri. Udah dah segini aja dah. Wallahu a'lam bishawab. Waduh. Dah, kalau ada yang ditanya monggo dah. Dari materi di luar doa silakan baik.